penyakit yang biasa dialami orang saat menjalani ibadah puasa, terutama penyakit mulut ataupun gigi ya. Itu bagaimana? Dokter Asi bisa dijelaskan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya dengan Dokter Gigi Asih. Jadi kalau selama puasa itu biasanya yang paling sering adalah bau mulut. Itu masalah hal yang paling banget dan paling sering ditemuin pada saat orang berpuasa itu bau mulut. Kok bisa bau mulut, Dok? Mungkin kan ada pertanyaan seperti itu. Tapi bau mulut itu pasti ada penyebabnya. Yang pertama, mulut kering. Karena kan kita selama puasa itu hampir 12 jam lebih bahkan ya. Jadi tidak makan, tidak minum, tidak ada cairan yang masuk ke mulut seperti itu. Air liurnya kering. Kemudian kok bisa bau mulut, Dok, kalau air liurnya kering? Itu biasanya karena ada karang gigi di dalam rongga mulutnya, kemudian ada gigi yang berlubang juga. Jadi tidak ujuk-ujuk gitu kasarannya timbul bau mulut. Pasti ada hal penyebabnya, dia kenapa sih kok bisa bau mulut. Itu yang utama. Yang kedua, kok bisa timbul bau mulut, Dok, gitu. Biasanya itu juga jadi penyebab kalau misalnya kita tuh pada saat sahur makannya yang agak berbau seperti itu. Nah, jadi memang kalau pada saat kita berpuasa yang betul-betul harus dijaga adalah asupan makanan yang masuk agar tidak menimbulkan bau mulut selagi kita tidak makan dan tidak minum selama kurang lebih 12 jam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah yang dihadapi pada saat berpuasa adalah sakit gigi. Nah, kok bisa sakit gigi? Biasanya sakit gigi itu juga disebabkan memang sudah ada gigi yang berlubang sebelumnya, tapi tidak ditindaklanjutin. Biasanya disimpan tuh gigi bolongnya, gigi yang patah seperti itu. Itu akhirnya bikinlah jadinya sakit gigi selagi kita berpuasa. Nah, pada saat puasa itu kita sakit gigi, jadilah kan susah tuh karena lagi nggak boleh makan, nggak boleh minum. Susah kan buat minum obat kayak gitu. Jadi nahanin sakit gigi itu nggak enak banget kalau pada saat berpuasa. Kemudian yang ketiga yang suka timbul pada saat puasa adalah gusi berdarah. Gusi berdarah itu biasanya tadi lanjutan dari karang gigi yang terlalu banyak sampai akhirnya di dalam rongga mulut ini karang giginya kan numpuk nih, jadi nekenlah ke dalam gusi. Nah, itu jadi sering bikin gusi berdarah. Masalah tiga itu sih yang biasanya sering dihadapi pada saat kita berpuasa. Nah, Dok, bagaimana pengobatannya, Dok? Mengingat kan waktu puasa ini kan kita konsumsi waktunya tidak terlalu banyak ya untuk makanan, dan waktu puasa ini kan kita konsumsi waktunya tidak terlalu banyak ya untuk makanan dan minuman maupun obat. Itu bisa dijelaskan? Oke, kalau untuk pengobatan pada saat kondisi gigi berlubang itu sebaiknya memang dilakukan sebelum kita berpuasa. Kalau misalnya, Dok, sudah terlanjur nih sakit gigi pada saat kita puasa, akhirnya kan dikasih obat tuh biasanya sama dokter 3 kali sehari. Nah, pada saat kita konsumsi obat 3 kali sehari itu sering pasien itu bertanya, Dok, yang siang bagaimana minumnya yang 3 kali ini? Nah, biasanya kalau saya menganjurkan lanjutkan berpuasa jika sanggup, jika tidak terlalu sakit, jika tidak terlalu urgent untuk membatalkan puasa, silakan lanjutkan puasa. Jadi minum obatnya pada saat sahur, berbuka, dan sebelum tidur. Biasanya kan kita tuh kebangun tuh jam-jam 11 atau jam 12, pokoknya di tengah malam itu sebelum kita ngelanjutin tidur lagi, itu sebaiknya minum obat dulu. Jadi tetap minum obat 3 kali sehari, itu yang pertama. Kemudian kalau misalnya untuk pengobatannya pada saat gusi berdarah, itu bisa dengan menggunakan berkumur air garam, tapi jangan pada saat berpuasa ya. Mungkin pada saat pagi sebelum waktunya kita mulai berpuasa, sebelum azan subuh itu berkumur air garam hangat seperti itu. Oke, siap, Dokter.